Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sya'la. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma yassir wa barik umurana. Allahumma yuwaffiqna kulla khairin. Allahumma arzuqna sihhatan wal afiyah. Allahumma irfa' darajatana fid dunya wa fil akhirah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila habibina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ila ali baitihi, ila ashabihi, ila tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Narju min Allah ta'ala syafa'atal udma yaumal qiyamati. Allahumma amin. Alhamdulillah Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semua karunia limpahan rahmat, taufik, inayah, hidayah wassadad. Pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali bersilaturahmi, kembali bermajlisul ilmi, kembali bertafaqquh fid din, kembali lagi mengkaji kalamnya para ulama, mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas seluruh ijtihad atau mujahadah panjenengan semua, diberikan balasan yang sebaik-baiknya, diberikan keluarga yang sehat, sakinah, mawaddah warahmah, diberikan umur yang panjang dan barokah, diberikan kemudahan atas rezeki, anak keturunan yang baik dan soleh-solehah dunia wal akhirah. Bapak Ibu semuanya sehat ya? Alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi sebelum kami mulai kajian pada malam hari ini, alangkah baiknya kami menasihati diri kami sendiri, begitu juga dengan panjenengan semua, dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan fadilah, keutamaan atau fadail, keutamaan-keutamaan pada saat ini, lailan wa naharan, baik di malam hari maupun di siang hari, sobahan wa masaan, baik di pagi hari maupun di sore hari. Bapak Ibu, ini hari-hari yang sangat mulia sekali, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya afdalu ayyamus sanatin, bahwa di antara hari-hari yang terbaik yang pernah Allah ciptakan adalah asyrul awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ada banyak sekali janji Allah yang ingin disampaikan di sini. Di antaranya adalah al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min al-amali fi ayyi ayyamin ukhra hatta al-jihad fi sabilillah. Di malam atau di hari atau di pagi atau sore pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, amal soleh di dalamnya ahabbu ilallah, lebih Allah cintai, minal amal fi ayyi ayyamin ukhra, di mana saja di hari-hari yang lain. Artinya setiap apapun perbuatan baik yang kita lakukan, apakah itu bersedekah, apakah itu puasa, apakah itu talabul ilm, ngaji seperti malam hari ini, apakah itu qiraatul Quran, apakah itu tausiatul alal iyal, menziarahi saudara kerabat, berbagi sesama, ta'awun alal birri wat taqwa, dan seluruh amal soleh Bapak Ibu. Di 10 hari yang awal ini lebih Allah cintai daripada berjihad fisabilillah, berperang. Dan ada tambahan lagi Pak, tidak ada yang bisa menandingi amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, melainkan orang yang pergi berperang dengan harta, jiwa, raganya, dan pulang tinggal nama saja.
Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat Bapak Ibu sekalian di 10 hari bulan Dzulhijjah, di awal bulan Dzulhijjah ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang kedua, istima'ul ummahatil ibadat. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan inti-inti ibadah kaum muslimin. Tatafarrad hadhihi al-ayyam bi istima'i ummahatil ibadah fiha wa hiya as-shalah was-siyam was-sadaqah wal hajj, di mana pada bulan ini terkhusus pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini Allah kumpulkan semuanya, Pak. Ada as-shalah, ada as-siyam, ada sedekah, dan ada haji. Artinya rukun Islam semuanya ada di 10 hari pertama ini. 10 hari pertama ini ada pekerjaan, ada kegiatan yang berkumpul pada arkanul Islam yang 5, Pak. Bersyahadat tentu ada, setiap kali kita sholat, setiap kali kita adzan, setiap kali kita tasyahud awal dan akhir, setiap kali kita mengucapkan kalimat-kalimat tahlil, maka ada kalimat syahadah di dalamnya. Kemudian iqamatis salah, mendirikan salat, jelas tentu Bapak Ibu kita mendirikan salat baru saja berserta dengan kalimat syahadatnya. Wa itaiz zakah, itaiz zakah ini mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat, zakat itu artinya sebenarnya Bapak Ibu sekalian adalah as-sadaqah. Innamas sadaqah. Jadi zakat itu sebenarnya sedekah, Pak. Cuman sedekah wajib. Ya, sedekahnya sedekah wajib. Nah sekarang kita pada saat ini sedekahnya sedekah sunnah. Ada di bulan ini, Pak. Ya, apa diantaranya? Diantaranya adalah Idul Kurban, sedekah terbaik. Bagaimana kita bisa memberikan ibadah sosial ini kepada sesama muslim yang lebih baik pahalanya daripada apapun dari segi makanan yang kita berikan kepada saudara kita sesama muslim. Jadi daging kurban ini disebutkan oleh mayoritas kalangan ulama Bapak Ibu sekalian, afdal minal luhumi ma khalaqallahu azza wa jalla. Di antara laham, di antara daging yang paling diberkahi Allah, yang paling ada sisi kemuliaannya melebihi dari seluruh daging yang pernah Allah ciptakan adalah daging kurban. Kemudian ada juga puasa. Di sini ada puasa sunnah Bapak Ibu. 10 hari ini ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 hari kira-kira ya. Di sana disunnahkan untuk berpuasa. Nah, besok Bapak Ibu sekalian tanggal 8 Dzulhijjah berarti yaumut tarwiyah, kira-kira bertepatan dengan hari Senin. Nah, itu panjenengan bisa double, Pak. Bisa double niatnya di hari Senin sekaligus yaumut tarwiyah. Tadi ada yang tanya, Ustadz, boleh nggak kalau saya niat puasa tarwiyah sekaligus puasa Senin? Oh, boleh, Pak. Alhamdulillah. Berarti niat 2 nggih, Ustadz? Iya. Dilanjutkan di hari Selasanya kita puasa hari Tasik, hari ke-9 Bapak Ibu sekalian, Al-Hajju Arafah, yang disebut dengan puasa Arafah, yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan tudfi'u adz-dzunubi as-sayyi'at as-sanah qablaha wa ma taqaddamat bima ta'akhkhar. Artinya bahwa puasa di hari Arafah ini akan memberikan penghapus dosa 1 tahun yang lalu dan akan memberikan ampunan dan juga akan memberikan keutamaan dan fadilah, mengangkat derajat pada 1 tahun yang akan datang. Begitu juga Allah akan membukakan maghfirah pada 1 tahun yang akan datang. Kemudian berikutnya al-hajj Bapak Ibu sekalian. Berarti sudah tadi asyhadah, as-shalah, kemudian puasa, zakat diganti dengan sedekah, kemudian haji. Maka di saat ini saudara-saudara kita sedang melaksanakan haji dan umrah. Maka Bapak Ibu jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati Bapak Ibu sekalian. Nanti di forum ini insya Allah Bapak Ibu akan kami jelaskan ijarah dari masa ke masa. Semoga waktunya cukup. Dari masa ke masa, dari zaman Nabi, zaman kekinian sampai ijarah multijasa. Ya, ijarah multijasa. Apa itu ijarah multijasa? Yang mana ketika Allah memberikan taisir, kemudahan bagi kita, bahwa Bapak Ibu informasinya ini mungkin panjenengan harus bangga ya. Saya pun bangga, Pak, bahwa pendaftar jamaah haji terbesar Indonesia tahun 2026 Jawa Timur. Pendaftarnya tahun ini 1 juta jamaah. Masya Allah, 1 juta, Pak. Mungkin lebih. Itu Jawa Timur.
Luar biasa Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Berarti antusias masyarakat saudara kita semua muslim ini di dalam ingin menyempurnakan syariatnya, tidak menunggu harus kaya Pak, Masya Allah. Tidak harus menunggu harus mampu. Setelah kemudian kami mendapatkan informasi, ya karena insya Allah monggo Bapak Ibu kalau ingin menghadiri, kami ada acara yang kemarin Pak, masih dengan Amitra. Ini yang kedua Pak, di Kementerian Haji dan Umroh. Jadi sekarang terpisah Pak, antara Kemenak dan Kementerian Haji dan Umroh itu terpisah. Tapi tempatnya masih di samping Masjid Agung, ada kantornya sendiri. Kami ada seminar berkaitan dengan ibadah haji dan umroh bersama dengan Amitra dan tim. Nah Bapak Ibu sekalian, maka di sana kami melihat bahwasanya untuk daftar haji itu tidak harus kaya, tidak harus mampu bahkan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena mayoritas kebanyakan masyarakat Indonesia ketika daftar haji itu dalam kondisi masih fakir dan masih miskin Pak. Masya Allah, masih fakir dan masih miskin. Bahkan kami mendapatkan cerita nyata orang Jakarta Pak. Ini benar-benar terjadi. Beliau ini untuk motivasi dulu Pak ya, biar kita semangat nih dalam ibadah Pak ya. Bahwasanya beliau ini adalah pekerjaannya pemulung Pak. Pemulung itu kan fakir ya. Ya tergantung pemulungnya Pak ini. Tapi beliau ini pemulung yang seharinya beliau mendapatkan ongkos 18.000 sehari Pak. Sehari 18.000 rupiah. Dan beliau itu mengumpulkan niat, pokoknya haji adalah bagian dari ruh yang harus dia sempurnakan. Berniat nawaitu hajja wa ahlaltu bihi lillah. Jadi dia sudah bertahallul, meniatkan untuk berihram, niat ihram Pak. Itu sejak ketika menjadi pemulung, hidup di Jakarta, setiap hari penghasilannya hanya 18.000 rupiah. Caranya Pak, itu hanya nabung 1.000 rupiah Bapak Ibu. 1.000 rupiah. Tadi malam kami hitung dengan salah seorang ustadz karena penasaran. Tadi malam kajian Ummahat juga kami motivasi ini. Totalnya benar beliau mengumpulkan itu selama 41 tahun Pak, Bapak Ibu. Mengumpulkan 1.000 rupiah selama 1 tahun. Karena di tahun 80-an daftar haji hanya 15 juta Pak. Sekarang sudah 25 ya. Dulu masih 18, masih 15 juta. Akhirnya dengan izin Allah setelah lebih dari 40 tahun itu beliau diberangkatkan Allah Subhanahu wa taala untuk menuju Baitullahil Haram dengan penghasilan 18.000 satu hari. Berarti ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwasanya Indonesia ini luar biasa. Kaum muslimin memiliki tekad yang kuat, memiliki niat yang kuat, karena terbukti di tahun 2026 tahun ini, dalam kondisi apapun, dalam kesulitan seperti apapun, ternyata pendaftar haji tetap di angka 1 juta personal atau 1 juta jamaah. Luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita Bapak Ibu sekalian terus bersemangat di dalam beribadah kepada Allah, tidak menunggu mapan, tidak menunggu kita harus dalam kondisi yang mulia, tapi ketika niat itu ada dalam hati, kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan setiap masalah, setiap hajat, setiap cita-cita yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga di 10 hari pertama ini mari kita bersama-sama memanfaatkan setiap momen, setiap detik, setiap masa yang kita lewati ini dengan memperbanyak amal soleh, baik itu amal ibadah kita, amal sosial kita, dan amal-amal tambahan yang lain, sehingga kita tidak menyesal nanti ketika sudah berakhir pada masa yang Allah muliakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Baik, kita akan lanjut kajian kita Pak. Nanti di akhir akan ada pembahasan untuk ijarah multijasa. Bagaimana cara kita supaya menjalankan rukun Islam kelima ini dengan modal yang paling ringan sekalipun Pak. Ya, jadi di Amitra itu hanya mendaftar 500.000 tapi sudah bisa mendapatkan siup Pak. Sudah bisa mendapatkan nomor antrian haji dengan mendaftar 500.000. Nah, ini dia. Jadi kita akan kaji, kemarin kita sudah sampai sini Pak ya. Jadi syarat daripada barang yang diperbolehkan untuk diijarahkan. Nah, jadi kemarin sampai di sini syarat ijarah. Nah, di sini Pak.
Jadi disebutkan oleh penulis rahimallahu taala bahwasanya ijarah itu Bapak Ibu, dan di sini musannif menyebutkan bahwasanya dhabit, ya dhabitu ma tasihhu ijaratuhu, yaitu batasan barang yang sah untuk disewakan dengan perkataan beliau biqaulihi wa kullu. Lah ini Pak. Jadi wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqi ainihi. Wa kullu ma anfa'a bihi, setiap sesuatu yang mungkin untuk dimanfaatkan ma'an kana li intifa'u bihi, tanpa mengurangi barangnya ma'a baqi ainihi. Jadi barang apa saja Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang mungkin untuk dimanfaatkan. Jadi barangnya apa saja. Kemudian tanpa mengurangi barangnya. Jadi kalau misalkan dimanfaatkan kemudian barangnya hilang, berarti tidak bisa disewakan Pak. Contoh segala jenis makanan dan minuman itu nggak bisa Pak. Minuman ya dimanfaatkan, minumnya diminum habis hilang. Makanan dimanfaatkan, makannya habis hilang, berarti nggak bisa. Maka contohnya di sini adalah kaistijari dar, ya seperti istijari dar lisukna, seperti menyewa rumah untuk ditempati, itu boleh Pak. Wa dzakara musannif aidan wa dabatin lirrukub, seperti menyewakan binatang untuk dinaiki. Sehat ijaratuhu wa illa fala, maka sah untuk diijarahkan atau disewakan, jika tidak maka tidak sah. Kemudian walisihati ijarati madzukir syurutun dzakaraha biqaulihi, kemudian berikutnya disebutkan syarat ijarah sahnya lisihati, menyewakan apa yang telah disebutkan di atas, memiliki beberapa syarat yang dijelaskan oleh musannif biqaulihi, dengan perkataan beliau ya di sini Bapak Ibu sekalian, jika barangnya tersebut adalah idza quddirat manfaatuhu, jika bisa ditentukan manfaatnya, atau di sini menyebutkan jika bisa dibatasi atau dikira-kira. Jadi barang itu kemanfaatannya bisa dikira-kira Pak, bisa diperkirakan. Oh mobil buat dikendarai, oh rumah buat ditinggali, gitu Pak ya. Oh HP buat berkomunikasi, misalnya gitu Pak. Jadi ketika kita melihat barang, maka barang itu sudah bisa diperkirakan manfaatnya apa. Kalau misalkan kita melihat tanah, oh tanah ini bisa disewa untuk ditanamin gitu Pak. Makanya di dalam kitab yang lebih tinggi di atas ini, Umdatus Salik, Ibnu Naqib Al-Misri menyebutkan bahwasanya ketika seseorang menyewakan ya tanah di sana, contohnya Pak, menyewakan tanah yang tanah tersebut disewa untuk pertanian, tapi sudah jelas tidak ada sumber-sumurnya, tidak ada irigasinya, maka batalat ijaratuh, enggak sah Pak. Tidak asal tanah. Begitu juga ketika ada seseorang nyewakan mobil, ternyata mobil ini tidak layak pakai Pak, misalkan gitu ya. Misalkan tidak lulus emisi. Misalkan tidak lulus pada pemakaian sehingga bisa menyebabkan kecelakaan, bisa meledak dan seterusnya, maka ini juga nggak boleh Pak. Atau misalkan kita menyewakan mobil yang tidak bisa di segala macam bidang. Kita medan ya, kita inginnya ke gunung, ternyata dikasih mobil darat misalkan. Jadi ini tergantung situasi dan kondisi. Makanya di sini Bapak Ibu sekalian, jadi harus bisa dibatasi atau diperkirakan kemanfaatannya dengan salah satu dari dua perkara. Yang pertama adalah, ini contohnya adalah bi amrain, imma bimuddatin ka'ajartuka hadhihi darsana, seperti halnya satu dengan menyewakan. Di sini ada waktu Pak ya, dengan waktu. Contohnya adalah ka'ajartuka dar hadhihi darsanatan, saya menyewakan rumah ini padamu selama 1 tahun. Nah itu kan jelas Pak. Rumah adalah barang, manfaatnya jelas untuk ditinggali, kemudian ada waktu yang memungkinkan untuk bisa dimanfaatkan, yaitu selama 1 tahun, selama setengah tahun, atau bahkan selama 1 hari, atau bahkan 1 jam. Kemudian berikutnya adalah contoh lagi, atau dibatasi dengan pekerjaan. Jadi syaratnya 2 Pak. Yang pertama dibatasi dengan waktu, yang kedua dibatasi dengan pekerjaan ini Pak. Jadi yang pertama dibatasi dengan waktu, yang kedua dibatasi dengan pekerjaan, yaitu amal. Kastajartuka litahitali hadha thawb, seperti halnya dia bilang ya, si ini Pak, muajir ini bilang, ya saya menyewamu ini Pak, saya menyewamu ya. Di sini contohnya kastajartuka, saya menyewamu untuk menjahit baju ini, atau untuk menjahit baju ini untukku, atau kain ini untuk begitu Pak ya. Ya.
Maka di sini adalah dua hal yang perlu diperhatikan dalam sewa menyewa. Jadi ada waktu yang memungkinkan untuk dimanfaatkan, yang kedua ada pekerjaan yang memungkinkan untuk bisa dibatasi. Nah, kemudian berikutnya bagaimana ongkosnya? Watajibul ujratu fil ijarati binafsil akad. Maka ongkos di dalam akad ijarah telah menjadi tetap dengan akad itu sendiri. Jadi ketika kan dua Pak di sini, yaitu ajir. Kalau ajir itu adalah orang yang menyewa, mustajir itu orang yang memiliki harta, si sahibul mal. Kemudian mustajir itu orang yang menyewa, penyewa dan yang menyewa, kan gitu Pak. Maka ketika di sini disebutkan bahwa ongkosnya maka si mustajir ini harus memberikan ongkos kepada muajir atau ajir. Ajir itu berarti si sahibul mal atau yang menawarkan jasa penyewaan. Jadi ketika akad sah, misalkan contohnya begini Pak. Contohnya begini, kastajartuka litakhito hadzal thawb. Ya, saya menyewamu untuk menjahitkan baju ini, kain ini kepadaku sebuah baju. Atau saya menyewa rumahmu, atau saya menyewa mobilmu. Maka saat kemudian diterima qabil tu, saya terima, maka saat itu mestinya ongkosnya diserahkan secara tunai. Gitu Pak. Aslinya. Jadi kalau kita nyewa mobil itu mestinya bayarnya di depan Pak. Nyewa mobil satu hari 24 jam misalkan harganya 250.000, ya sudah, berarti kita langsung bayar cash. Mestinya begitu Pak. Tapi kemudian Pak di sini ada tapi tidak harus menanti selesainya memanfaatkan barang yang disewakan. Jadi tidak harus menyelesaikan Pak. Jadi artinya begitu akad sah maka kemudian boleh untuk menerima ongkos. Siapa Pak ini? Si pemilik barang atau si pemilik mobil. Wa itlaquha yaqtadi ta'jilul ujrati illa ayustarata fiha ta'jil, kecuali kalau memang diperbolehkan oleh sahibul mal atau pemilik barang. Maka di sini memutlakkan akad ijarah, menetapkan pembayaran ongkos secara kontan kecuali di dalam akad ijarah tersebut disyaratkan di sini Pak. Wa itlaquha yaqtadi, menetapkan ta'jilul ujrah, pembayaran kontan, illa, kecuali dengan disyaratkan di sini Pak, di sini disyaratkan fiha ta'jil, yaitu tempo. Jadi kalau misalkan kita menggunakan tempo, maka kalau demikian pembayaran ongkosnya di tempo. Jadi kita nyewa mobil, mobilnya kita pakai, selesai kita pakai dikembalikan baru bayar, itu juga boleh. Sewa rumah, kita pakai dulu rumahnya, kemudian setelah selesai baru dibayar, itu juga boleh. Ya, sewa pakaian, kita pakai pakainya dulu kemudian baru bayar juga boleh. Sewa HP dan seterusnya, tanah dan seterusnya dan lain sebagainya Bapak Ibu. Itu ya. Jadi itu untuk masalah ongkos Pak. Nah terus nanti kalau misalkan ongkosnya ini diutang bagaimana? Nah itu masalah lain lagi Pak. Berarti urusannya ijarah plus din. Kemudian berikutnya hukum ijarah, wala tabtul ijaratu bi mauti ahadil mutaqidin, maka tidak batal akad ijarah dengan kematian salah satu dari kedua orang yang akad. Jadi pemilik barang, pemilik harta, pemilik tanah, pemilik rumah, mobil dan seterusnya, dan juga orang yang menyewa, jika salah satu meninggal dunia, maka akadnya tetap berlangsung Mbak sampai waktunya selesai. Ya, maksudnya adalah orang yang menyewakan dan yang menyewa tidak batal sebab kedua orang tersebut melakukan akad meninggal dunia, bahkan akad ijarah tetap berlangsung setelah keduanya meninggal hingga masa akad tersebut habis. Jadi kalau misalkan pinjem mobilnya selama 5 hari baru dipakai 2 hari, kok si penyewa ini meninggal dunia Pak, maka dilanjutkan oleh anaknya. Tapi kalau mobil kayak terlalu pendek Pak ya, rumah lah kira-kira ya. Sewa rumah selama 1 tahun baru dipakai 6, ternyata sudah udur banyak Pak, bisa meninggal dunia, bisa pindah ke rumah yang lain. Ya bisa Pak itu. Jadi dengan alasan apapun, ya bisa sudah tidak lagi ditempati, misalkan rumahnya yang baru sudah jadi, atau dipindah alihkan kepada yang lain, maka tetap berjalan status penyewaannya hingga akhir masa kontrak, akhir masa perjanjian atau akhir masa penyewaan. Jadi kalau penyewaannya 1 tahun berarti harus sampai selesai selama 1 tahun. Dan ahli waris penyewa menggantikan posisinya untuk memanfaatkan barang yang disewakan, gitu Pak ya. Kemudian watatul ijarah bitalafil ain al mustajarah, berikutnya
Nah, di sini Pak. Jadi akad ijarah menjadi batal sebab barang yang disewakan dan telah ditentukan menjadi rusak. Di sini ada tambahannya Pak. Musannif menambahkan wa tabtul ijarah bitalafil ain. Ya, di sini akad ijarah kalau misalkan barangnya rusak menjadi batal Pak. Contoh misalkan sewa rumah, rumahnya roboh, sewa mobil, mobilnya meledak, sewa HP, HP-nya ngedrop, nggak bisa lagi dihidupkan, maka akadnya menjadi batal. Ya, dengan syarat apa? Ditentukan. Ditentukan itu barangnya jelas. Tapi kalau tidak ditentukan, Pak, misalkan, yaitu yang disebut dengan ijarah zimmah. Nah, kalimat zimmah ini disebutkan dalam Umdatus Salik lagi-lagi, Pak. Ini Masya Allah kitab yang luar biasa, Pak. Jadi akhirnya dari kata zimmah ini muncul kalimat jasa. Sebelumnya Pak, kalau kita ngaji kitab seperti ini, kita masih bingung Pak mengambil dalil dari mana kalimat kok bisa ijarah multi jasa. Ijarah kok jasa, sewa kok jasa, ini dari mana? Padahal jasa itu ada hukum sendiri, sewa itu ada jasa dan hukum sendiri. Tapi kemudian Ibnu Naqib Al-Misri menambahkan kalimat ijarah itu dibagi menjadi dua Pak. Yang pertama ijaratul ain, menyewakan berupa barang. Jadi kalau sewa mobil, sewa tanah, sewa rumah itu namanya ijaratul ain. Kemudian ada yang kedua namanya ijaratul zimmah, yaitu menyewa berupa jenis jasa. Masya Allah Pak. Jadi jasa itu ternyata bisa disewakan. Makanya ketika nanti ada tambahan ongkos berarti sah dan halal. Ketika nanti ada tambahan margin berarti sah dan halal. Begitu Pak. Tapi kalau tidak ada maka otomatis seluruh jasa yang ada ongkosnya berarti tidak halal, kan gitu Pak. Masya Allah. Itu Ibnu Naqib Al-Misri menambahkan kalimat zimmah. Jadi kalau misalkan di sini kalimatnya telah ditentukan Pak ya. Jadi misalkan mobilnya yang berwarna Innova berwarna putih, maka ketika Innova warna putih itu rusak, ya sudah Pak, akad ijarahnya batal. Tapi kalau pakai jasa, saya pengen menyewa jasamu tentang penyewaan mobil, terserah mobilnya apa saja, maka tidak batal begitu Innova rusak. Kenapa Pak tidak batal? Karena yang disewakan jasa, bukan mobil tertentu, tapi jasanya. Saya pengen menyewa dari perusahaanmu yang kamu itu membuka kontrakan, ya misalkan kontrakannya banyak, kos-kosannya banyak. Begitu salah satu kosnya itu roboh, maka dia bisa berganti ke kos yang lain yang dimiliki oleh si pemilik harta tanpa merusak akadnya Pak. Jadi tinggal lanjut. Tapi kalau misalkan ijarahnya ijaratul ain itu sewa mobil dan sewa rumah, maka begitu mobil Innova rusak maka akad ijarahnya selesai, begitu rumah rusak maka akad ijarahnya juga selesai. Itu yang disebut dengan ijarah yang akan berstatus batal ketika tertunjuk atau ditentukan barangnya kain hidamidar. Contohnya di sini seperti apa? Rumah yang roboh itu ya. Kemudian dicontohkan lagi wa mautidaba al-muayyanah seperti halnya meninggalnya binatang tunggangan yang telah ditentukan tadi mati. Misalkan sewa kuda, kudanya mati, sewa onta, ontanya mati. Ya sudah Pak, habis, selesai. Batalnya akad ijarah sebab hal-hal yang telah dijelaskan tersebut. Memandang, ya di sini Pak ada kalimat ya. Jadi butlanul ijarah bima dzukir bin nazar lil mustaqbal. Jadi ada kalimat bin nazar. Artinya memandang pada masa-masa setelah itu. Jadi kalau misalkan contohnya begini Pak. Saya menyewa rumah selama 1 tahun. Kemudian baru saya tempati selama 6 bulan, rumah ini roboh Pak. Maka yang batal adalah 6 bulan setelahnya. Selama 6 bulan yang sudah saya tempati, berarti ini sah dan harus saya bayarkan sesuai dengan ujratul mithal. Saya menyewa mobil selama 24 jam, ternyata baru sampai 12 jam mobilnya sudah rusak misalkan Pak. Berarti yang sisa 12 jam tidak saya bayar, yang 12 jam harus saya bayar karena bisa saya manfaatkan. Begitu juga dengan selainnya Pak. Nah, dikiaskan dengan selainnya. Maka memandang pada masa-masa setelah itu, tidak masa-masa yang telah terlewat. Jadi di sini disebutkan bahwa wa butlanul ijarati bima dzukir bin
nadhar lil mustaqbal la lil madhi. Jadi yang madhi tetap harus dibayar, Pak. Fala tabtul ijaratu, ya, fala tabtul ijaratu fihi fil adhar, maka tidak batal ijarahnya pada saat itu, bal yastaqir qistuhu, akan tetapi sudah melekat apanya Pak ini, qistuhu, bagiannya, minal musamma, dari harga yang telah ditentukan di akad awal. Dan kemudian fatuqawwamul manfaah. Nah, di sini Pak, sehingga akad ijarah pada masa-masa yang telah terlewati tidak batal, bahkan bagiannya dari ongkos yang telah disebutkan di awal menjadi tetap bagi orang yang menyewakan dengan mempertimbangkan ongkos standar. Maksudnya ketika rumah sudah saya pakai selama 6 bulan, berarti 6 bulan itu kira-kira ongkosnya berapa gitu Pak. Jadi saya nggak bayar lengkap Pak. Tapi kan sebenarnya udah bisa dihitung Bapak Ibu ya. Misalkan sewa rumah selama 1 tahun kira-kira ya 10 juta gitu Pak ya. Kemudian saya pakai selama 6 bulan, berarti ya disetengahkan saja gitu Pak. Berarti saya bayarnya 5 juta rupiah. Ini yang dimaksud. Jadi 5 juta tetap harus saya bayar, sedangkan 5 juta sisanya tidak saya bayar karena rumahnya rusak. Kecuali akad yang saya gunakan seperti contoh di awal tadi Pak. Jadi saya menggunakan jasa bukan pada barangnya. Contohnya adalah saya menyewa kontrakan kamu, jasa kontrakan kamu. Maka begitu rumah yang saya tempati ambruk, maka si pemilik kontrakan akan menyarikan kontrakan yang lain dengan atas nama orang yang sama, dengan si pemilik yang sama, saya melanjutkan akad sisanya. Ya, 6 bulan sisanya Pak. Jadi saya lanjutkan. Itu kalau menggunakan jasa Pak. Tapi kalau hanya menggunakan barang, ya sudah selesai. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, ya, disebutkan oleh musannif rahimallahu taala, halal aqdi fil muddatil madhiyah fa idza qila kadza yu'khadhu tilkal nisbah minal musamma. Nah, sehingga ketika dikatakan kadarnya sekian selama 6 bulan itu misalkan 5 juta, ya sudah Pak, 5 juta kita bayarkan, 5 juta sisanya tidak. Maka kadar tersebut diambil dari ongkos yang sudah disepakati sesuai dengan kalkulasi totalnya. Jadi kalau totalnya 10 juta, saya bayarnya setengahnya. Nah, kemudian wa ma taqaddama min adamil infisakhi fil madhi muqayyadun bima ba'dal qabdil ain al muajjarah. Sehingga penjelasan di depan mengenai bahwa akad ijarah tidak rusak di masa-masa yang sudah lalu ini berdasarkan pada barang yang sudah diterima oleh pihak penyewa Pak. Jadi kalau barangnya belum diterima nggak bisa. Jadi barangnya sudah diterima, barangnya sudah dirasakan manfaatnya, baru kemudian masuk hitungan itu. Dan telah melewati masa yang layak untuk diberi ongkos. Nah, Bapak Ibu, jadi harus melewati masa yang layak untuk diberi ongkos. Di sini ibaratnya menggunakan kalimat wa ba'da mudiyyi muddatin laha ujrah. Jadi setelah melewati masa yang layak dikasih ongkos. Contoh begini Pak, misalkan saya menyewakan mobil 24 jam, baru dipakai setengah jam Pak, mobilnya sudah mogok, sudah rusak. Ini kan secara adat, secara kebiasaan, ini kan nggak bisa dinilai Pak. Setengah jam tuh bayar berapa, kan bingung Pak. Ya kan? Ya kan bisa aja sebenarnya Pak. Misalkan dari 250.000 itu kan 24 jam tinggal dibagi, aslinya bisa. Tapi kan pada umumnya setengah jam ini kan nggak bisa Pak dikategorikan sebagai ongkos. Maka ini dianggap belum melewati masa layak untuk dikasih ongkos. Kalau misalkan saya nyewa mobil setengah jam udah rusak, nggak bisa diperbaiki, nggak bisa jalan. Saya sewa rumah selama 1 tahun Bapak Ibu, baru dipakai setengah hari sudah ambruk rumahnya. Berarti kan di sini nggak layak Pak untuk dikasih ongkos, gitu Pak ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau sekiranya belum layak dikasih ongkos, maka tidak wajib untuk dikasih ongkos. Ya, begitu Bapak Ibu. Maka jika demikian, di sini takbal wal madi. Maka jika demikian, maka akad ijarah menjadi batal di masa yang akan datang dan masa yang sudah lewat. Jadi, kalau mobil baru setengah jam rusak, kalau rumah baru setengah hari sudah rusak, padahal akad mobilnya 1 hari 1 malam, padahal akad rumahnya 1 tahun, maka rusak tidak perlu bayar ongkos, tidak perlu bayar sewa. Begitu Bapak Ibu ya, jelas ini ya.
Nah, kemudian berikutnya musannif menjelaskan keluar dari kalimat muayyanah, maka jika menyewanya adalah dengan jasa. Maka jikalau seseorang itu telah menyewakan ya sesuatu, ketika sudah berhasil mendatangkannya, saya ingin menyewa misalkan kuda, kemudian sudah mendatangkan kuda tersebut dan kudanya ternyata meninggal dunia pada saat sedang bertransaksi, maka tidak rusak akad ijarah tersebut, akan tetapi mengganti kuda yang sudah meninggal dunia oleh si sahibil mal. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu di sini, bahwa wa'lam, ketahuilah sesungguhnya ya yadul ajir, kekuasaan orang yang menyewa, alal ainil muajjarah, atas barang yang telah dia sewa, itu yadul amanah, artinya dia harus menjaga Pak, harus berhati-hati, jangan asal make, jangan asal menggunakan sehingga rusak. Maka wala dhamana alal ajir illa bi'udwan, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti barang tersebut bagi orang yang menyewa kecuali dia menggunakan dengan kecerobohan di sini Pak. Jadi tidak ada kewajiban bagi orang yang menyewa kecuali sebab keteledoran, kecemburuan pada barang tersebut. Seperti contohnya kana daraba dabbata fawqal adah, dia mukul binatangnya Pak itu di atas ukuran biasa sehingga binatangnya mati. Au arkaba syakhsan athqal minhu, atau dia menaiki kendaraan yang bobotnya tidak sesuai Pak. Misalkan kendaraannya Vario terus dinaiki ya orang 300 kilo misalkan Pak. Nah ini kan nggak kuat misalkan Pak ya. Nah, kalau yang nggak kuat seperti itu berarti kan adanya kecerobohan. Mas ada gambarnya nggak Mas? Ah ini dia Pak. Jadi ini adalah ijarah dari masa ke masa. Yang pertama di sini Pak, coba kita lihat pada zaman Nabi. Ijarah ini dipraktekkan sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyewa kendaraan ya dari penduduk Mekah untuk perjalanan hijrah, serta memperkerjakan seseorang dengan imbalan upah yang disepakati. Ya, kemudian disebutkan pada Khulafa Rasyidin praktek ijarah semakin berkembang dalam berbagai bidang seperti sewa lahan pertanian, penyewaan rumah, jasa tenaga kerja. Udah mulai jasa Pak. Khulafa Rasyidin sudah mulai menyewakan jasa untuk kepentingan publik, baitul mal maupun individu. Kemudian masa keemasan Islam, ini masa khilafah Pak ya. Ijarah menjadi bagian yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi, sewa tanah, toko, peralatan, hewan ternak hingga jasa profesional. Jasa profesional sudah masuk pada masa kekhilafahan ulama fikih seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ahmad bin Hanbal yang membahas rukun, syarat dan hukum secara perinci. Imam Syafi'i sudah ada Pak, ini disebutkan juga. Masa modern, ijarah beradaptasi dengan kebutuhan zaman seperti sewa kendaraan, mesin, gedung hingga jasa profesional. Muncul regulasi, standar akuntansi dan transaksi sewa dalam sistem ekonomi modern. Tambah lagi era digital, ijarah berkembang ke arah digital, sewa aset melalui platform online, cloud computing dan seterusnya Pak. Ini berarti di sini Pak adanya perkembangan yang luar biasa. Nah ini, nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Masa selanjutnya gimana Mas? Masa selanjutnya gambar sebelahnya ada nggak Mas? Oh ini ya, baik. Nah kemudian di saat ini, nah ini yang terjadi Pak, akad ijarah di saat ini. Nah ini dia yang sudah berkembang sekarang Pak ya. Nah, leasing syariah digunakan untuk kendaraan, dalam kendaraan, rumah, alat berat, mesin usaha. Ijarah muntahiyah bitamlik, coba Pak, menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Ini saya baru tahu juga regulasinya ketika di MUI Pak, di DSN, Dewan Syariah Nasional. Kenapa kok bisa ulama dari akad sewa kemudian diakhiri dengan tamlik? Apa sebabnya gitu Pak? Jadi pertama, ini adalah akad sewa mobil misalkan Pak ya, yang diakhiri dengan kepemilikan, yang akhirnya menjadi pemilik yang sah. Padahal mestinya sewa itu kan dikembalikan kepada pemiliknya Pak, tapi enggak, ini terus berlangsung kepada si penyewa selamanya. Cicilan rumah syariah, kendaraan syariah, Masya Allah Pak. Dan ini banyak digunakan di bank muamalah tarbiyah. Jadi bank-bank syariah sudah banyak, kemudian BMT juga sudah banyak.
online digital berkembang di sini, rental mobil juga berkembang, kemudian lembaga keuangan syariah juga berkembang. Nah, di sini Pak, tantangan hijrah modern. Jadi harus diperhatikan, akad digital harus jelas. Di akadnya tadi sesuai dengan kitab kunonya itu Pak ya, ini harus jelas. Jadi akadnya apa ini yang dimau? Ijarah ain atau ijarah dhimmah? Kemudian yang kedua, transparansi biaya. Ini biayanya berapa? Jadi kalau sewa selama 1 tahun berapa? Sewa 1 hari berapa? Kalau terjadi kerusakan bagaimana? Perlindungan konsumen. Lah disinilah nanti muncul yang disebut dengan asuransi, Pak. Masya Allah. Jadi kita nggak bisa menghilangkan yang disebut dengan insuren, Pak. Insuren itu adalah sebagai mitigasi. Contoh, misalkan kami juga ada di Badan Wakaf Indonesia (BWI), Pak. Jadi DSN dengan BWI itu nggak bisa terpisah. Dewan Syariah Nasional itu yang membahas masalah perekonomian, Badan Wakaf Indonesia yang membahas tentang perwakafan. Contoh misalkan berjalan pada wakaf produktif. Kita membuka apa misalkan wakaf produktif bikin usaha pabrik roti. Padahal Pak, jenengan sudah ngasih saham semua dengan niat wakaf. Per orang misalkan iuran 1 juta saham nih Pak. Nanti kan pabrik roti ini milik siapa Pak? Pabrik roti ini miliknya umat, wakaf Pak. Nggak boleh dimiliki oleh pribadi. Jadi kalaupun saya sebagai pelaku di situ hanya sebagai nadhir saja Pak. Nadhir itu yang mengawasi, yang mengelola, yang menggerakkan. Nanti keuntungannya untuk siapa? Keuntungannya nanti dimanfaatkan oleh umat yang banyak. Niatnya misalkan diniatkan untuk sosial, panti asuhan, rumah sakit. Di Bandung itu ada namanya rumah sakit ibu, ya jenengan bisa buka di media sosial. Rumah sakit ibu itu sudah membantu persalinan lebih dari 10.000 ibu-ibu melahirkan, Pak, gratis. Itu adalah hasil dari wakaf pada masyarakat kaum muslimin yang ada di sekitar kota Bandung, Pak. Itu jadi per orang wakaf, Pak. Wakaf yang akhirnya jadi rumah sakit. Dan juga ada wakaf yang jadinya pemakaman umum. Pemakaman itu di sana mahal, Pak. Jabodetabek itu mahal semua. Nah, jadi perlindungan konsumen ini harus dilindungi, namanya asuransi. Asuransi itu terbagi 2 juga, Pak. Ada asuransi yang konvensional, ya, ada asuransi syariah. Makanya nanti ada insuren syariah. Nah, fungsinya apa, Pak, di sini? Fungsinya ketika kita wakaf produktif, ada rumah sakit ibu, ada pabrik roti, ada pabrik yang bersifat jasa yang lain seperti pakaian dan lain-lain, maka kemudian kita jaminkan modal awalnya ke asuransi, tek gitu Pak. Nanti begitu ada kerugian maka ini mitigasinya. Maka dikembalikan nih, modal awal kamu kemarin modalnya 100 juta, kamu asuransikan 100 juta. Maka ketika terjadi kerugian, asuransi syariah berfungsi. Akhirnya apa Pak? Tidak ada rumah sakit yang mangkrak, tidak ada PT yang berhenti. Kenapa? Karena modalnya dikembalikan dari asuransi. Kalau nggak ada, ya udah Pak, habis. Sedangkan wakaf tidak boleh hilang. Kemudian menghindari gharar dan penipuan, kepastian hukum syariah harus jelas. Makanya harus diawasi Pak. Kemudian yang terakhir, arahnya hilang. Arahnya mana Mas? Oh iya, udah habis Mas. Udah habis. Ya sudah. Iya sudah Pak. Yang terakhir adalah ijarah multijasa yang sama seperti ini Pak, tapi dia bersifat multi leveling. Jadi multi leveling itu artinya dia berkembang di sini Pak. Yang di sini haji dan umrah belum disebutkan ya. Di multijasanya. Jadi di multijasa itu haji, umrah, pendidikan, kesehatan ada semua Pak. Dan itu sifatnya sewa gitu Pak. Jadi di Amitra itu saya menyewa biaya Amitra untuk haji. Maka Amitra mendaftarkan kita haji dan kita membayar ke Amitra itu Pak. Nanti kan otomatis ada marginnya Pak. Ada margin. Lah margin itu bukan riba. Margin itu adalah hasil sewa. Jadi 25 juta dikembalikan selama 7 tahun misalkan jadi 37 juta. Lah 37 itu kan ada selisih Pak itu ya. Dari 25 ke 37. Maka selisih dari 25 ke 37 itu kan selisih 12 Pak ya. Maka 12 itu adalah biaya sewa. Jadi Amitra menyewakan jasanya untuk mendaftarkan haji atau mendaftarkan umroh. Nah, itu boleh Pak. Nah, kata Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, karena gambarnya tidak muncul,
Monggo jika ada yang ditanyakan kami persilahkan. Suara saya habis nih Pak. Monggo. Seringkali ketika kita jual beli misalnya di TikTok atau Shopee itu antara barang yang ditunjukkan dengan yang terjadi itu tidak sama. Bahasa lebih jelek. Iya, nggak sesuai Pak ya, betul. Gimana Pak? Pastinya bisa. Iya, mestinya nggak boleh seperti itu Pak. Iya. Jadi kan biasanya ada lighting namanya Pak. Jadi lighting itu memang luar biasa. Jangankan barang Pak, saya pun jadi ganteng Pak kalau sudah masuk lighting. Ya, misalkan jenengan lihat video-video saya itu Pak, ya aslinya gini Pak gitu loh. Tapi ketika jenengan lihat video sekarang nih kan, ini ruang media kita kan sekarang udah mulai berkelas nih Pak. Media pondok Pak ya, ini rencana nanti kedepannya ini bisa dikembangkan lagi Pak. Lah itu begitu ada cahaya itu Pak, Masya Allah. Ya editing kita kan ini apa namanya mau ngedit lagi sampai wajahnya itu imut banget Pak. Wajah saya itu Pak. Kemudian jangan ini saya nggak mau. Wah ini kalau ini yang muncul nanti ini para jamaah lebih suka ngelihat saya daripada materinya gitu. Itu namanya lighting Pak. Dan lighting itu sekarang terjadi di mana-mana termasuk di barang tadi Pak. Mestinya nggak boleh. Jadi nggak boleh berlebihan dalam mengiklankan barang. Jadi lebih baik apa adanya, apalagi nanti ada video nyata Pak. Ada video nyata, dan yang paling pas memang Pak setelah TikTok misalkan jenengan turun ke Shopee-nya, ke officialnya, atau misalkan jenengan bisa langsung komunikasi dengan pemilik tokonya Pak. Nah nanti kalau misalkan barangnya kalau misalkan murah Pak. Kalau barang yang jenengan beli harganya mahal kan lumayan Pak, itu tidak sesuai dengan. Tapi insya Allah Pak kalau ada officialnya, kemudian ada jasa penanggung jawab misalkan Pak ya, termasuk Shopee itu bagus, Tokopedia itu bagus meskipun itu miliknya bukan milik saudara kita Pak ya, saudara kita kan ada di Tokopedia Pak. Nah itu bisa, boleh Pak, itu boleh. Tapi kalau tidak ada officialnya dan harganya mahal, lebih baik jangan Pak. Kami sudah membuktikan, kami beli apa namanya kursi Pak. Kursi itu untuk media juga, satu pasang itu Pak. Kemudian di videonya bagus banget Pak, Masya Allah. Saya pun tertipu, wah ini kok harga 300.000 tapi elegan banget. Saya lupa, padahal mestinya belinya di official. Padahal saya beli kursi sebelumnya itu di official. Teman saya enggak Pak. Ya sudah, begitu sampai sini ternyata enggak ini Pak, enggak presisi. Jadi bengkong gini Pak, agak yang satu lebar, yang satu sempit. Terus bawahnya hilang, Masya Allah. Persis Pak dengan yang jenengan tanya. Padahal di fotonya, videonya langsung tertarik 300.000 sebagus itu. Sampai sini nggak presisi Pak. Waduh, kan nggak enak Pak mau duduk kan? Nggak sama kanan kirinya. Contohnya kayak gitu Pak. Dan kalau mau direturn juga susah. Udah sampai sini udah dibongkar dan seterusnya. Mangatan Pak. Jadi mestinya tidak seperti itu, dan itu kesalahan 100% ada pada penjual yang berlebihan dalam memainkan lighting atau iklan pada program, pada aplikasi yang dia gunakan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mengampuni para pedagang yang curang. Nggih, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini mungkin pertanyaannya tidak seperti yang mungkin dibahas pada hari ini. Tapi kami mungkin pertanyaan yang berkelanjutan pada hari Ahad kemarin. Iya. Kemarin kalau tidak keliru, Ustadz Iksan itu bertanya berkaitan dengan orang yang suka meleleh daging. Oh iya, nggih. Jadi orang yang suka meleleh daging sebelum ada. Iya. Walaupun kemarin sudah dibahas, Iya. tidak boleh. Kami menanyakan sejauh mana hukum orang seperti itu. Apakah barang itu menjadi halal, makruh, atau mungkin masih tetap halal? Bukan penjelasan. Iya Pak. Jadi itu nanti kembali kepada uruf Pak ya, uruf masyarakat sekitar.
Ya, hukum asalnya memang nggak boleh, Pak. Hukum asalnya karena tetap harus dikembalikan dulu kepada panitia. Harus dikembalikan dulu kepada panitia, nanti baru kemudian ketika mengambil itu harus pengetahuan panitia. Terus kemudian kalau misalkan memang pada urufnya memang barang-barang itu udah nggak diminati, Pak. Kalau kemarin yang ditanyakan pelir, Pak, ya. Ya, pelir kan banyak nggak minat, tapi ternyata nggak yang minat, Pak, ya, kemarin akhirnya kan banyak yang minat pelir, Pak. Jadi ya harus konfirmasi dulu sama Pak Heni, Pak, saya mau ngambil pelir boleh apa enggak gitu, Pak. Jadi paling tidak ada konfirmasi dulu, ada laporan dulu dengan ketua panitia, dengan takmir, sehingga ada pemberitahuan, Pak, gitu. Ya, tidak berarti barang ya nggak boleh, Pak. Iya, kan itu hak panitia, Pak, ya. Jadi korban itu, Bapak Ibu sekalian supaya dirahmati Allah, kalau kita sudah berniat untuk berkorban di masjid As-Sabri, Baitus Salam, berarti sudah, Pak, berarti kita sudah percaya dengan panitia, sudah percaya dengan takmir. Maka tidak boleh kemudian termasuk mudhahinya sendiri, Pak, bawa pulang dulu dia, Pak. Sampelnya jangan, Pak. Jadi termasuk mudhahinya sendiri, kalau mau bawa pulang harus konfirmasi dulu dengan takmir, dengan si panitia, ya, untuk menghormati takmir dan panitianya, Pak. Karena kenapa kalau misalkan toh mau diambil sendiri harus dititipkan kami gitu. Ya, ternyata cuma memanfaatkan penyembelihannya, Pak, sudah dibawa pergi. Makanya kalau saya pernah ada guyon, Pak. Ya, korbannya itu kambing kecil harga 700.000, ya, atas nama fulan, habis itu disembelih di sana. Setelah disembelih selesai dibawa pulang semua sama dia, Pak. Jadi kenapa dibawa ke sini? Nitip sembelihan katanya, Pak. Nitip sembelihan ngapain kayak gini gitu kan, lucu sekali. Ya, daripada seperti itu ya mending nggak usah korban, tak ajarin nyembelih selesai kan gitu, Pak. Iya, makatan, Pak. Iya. Sampun, Pak. Nggih, sampun. Alhamdulillah kita akhiri majelis kita dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.